Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an La Raib Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran La Raib Hanifida. Yang terhormat kepada Nufiyun selaku pengampuh pelajaran matematika. Dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran matematika, yaitu tentang peluang. Nah, jadi di dalam peluang itu terdapat beberapa istilah. Seperti yang pertama itu adalah ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang memungkinkan. Nah, biasanya ruang sampel ini diberi simbol omega. Omega tuh kayak gini, gini, gini. Nah, kemudian yang kedua ada kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian adalah subset dari ruang sampel yang terjadi satu atau lebih hasil kejadian kemungkinannya. Nah, kemudian yang ketiga ada kisaran nilai peluang. Nah, kisaran nilai peluang ini biasanya P itu lebih apa ya? Lebih kecil sama dengan dari 0 enggak 0 lebih kecil sama dengan dari P, dan P lebih kecil sama dengan dari 1. Nah, apabila P sama dengan 0 maka nilainya mustahil. Apabila P sama dengan 1 maka nilainya pasti. Contohnya itu seperti apabila ada misalnya kemungkinan hujan. Nah, hujan ini kita beri simbol H. Kemungkinan H-nya itu sama dengan 1. Maka hujan untuk tidak terjadi itu maka akan menjadi 0 nilainya. Itu nanti masuk hukum peluang yang komplementer. Nanti akan saya berikan contoh. Nanti saya akan berikan contoh komplementer di belakang. Nah, kemudian di sini ada peluang teoritik. Nah, peluang teoritik. Apa itu peluang teoritik? Nah, jadi peluang teoritik itu seberapa besar kemungkinan kejadian itu terjadi. Nah, rumusnya itu adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, jadi PA itu adalah kejadian A, NA itu adalah banyaknya kejadian A, dan NS adalah semua kejadian yang memungkinkan. Jadi misalnya itu banyaknya kejadian itu misalnya adalah 1. Nah, sedangkan semua kejadian yang mungkin itu maka adalah 6. Maka nilai P adalah 1/6. Nah, kemudian ada hukum-hukum peluang. Yang pertama, hukum penjumlahan peluang. Nah, hukum penjumlahan peluang adalah dua kejadian saling eksklusif yang tidak dapat terjadi bersamaan. Nah, jadi misalnya itu ada kejadian A dan kejadian B, ini tuh mereka itu saling eksklusif atau tidak dapat terjadi bersamaan. Nah, rumusnya adalah P A atau B sama dengan kejadian A tambah kejadian B. Nah, kemudian ada hukum perkalian peluang. Nah, hukum perkalian peluang adalah dua atau lebih kejadian terjadi secara bersamaan. Nah, rumusnya adalah P A iritasi B sama dengan PA tambah PB garis A. Nah, kemudian ada hukum independen. Nah, hukum independen itu terjadinya salah satu kejadian yang tidak memengaruhi probabilitas per kejadian yang lain. Rumusnya adalah P A kayak gini tuh kalau nggak salah iritasi apa gitu, B sama dengan P A kejadian A dikali kejadian B. Nah, kemudian hukum yang terakhir adalah hukum kejadian komplementer. Nah, jadi hukum kejadian komplementer ini adalah pasangan kejadian yang apabila salah satunya terjadi, kemungkinan terjadi, maka salah satunya itu tidak mungkin terjadi. Contohnya itu seperti kemungkinan besok hujan itu adalah 1 nilainya. Maka kemungkinan untuk tidak hujan maka akan menjadi 0. Nah, itu namanya kejadian komplementer yang dimana pasangan kejadian. Nah, jadi saling berkaitan. Rumusnya adalah P aksen sama dengan 1 kurangi kejadian P.
Nah, kemudian contoh yang lain misalnya kemungkinan besok hujan adalah 0,4, maka kemungkinan tidak hujan itu maka menjadi 0,6. Karena itu apa namanya? Semuanya itu apabila di jumlah itu harus jadi satu. Dan yang terakhir ada frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan ialah banyaknya kejadian yang diharapkan terjadi. Nah, jadi rumusnya frekuensi harapan adalah FHA sama dengan PA atau kejadian A dikali H atau banyaknya percobaan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.